Di situ Mas Rajo langsung tuh ngelihat wujud genderuwo tersebut, guys. Genderuwo tersebut lagi berdiri di tangga tuh ya. Hitam gitu wujudnya. Jadi kayak semacam kayak ogo-ogo gitu, serem banget. Taringnya juga keluar-keluar tuh ya. Matanya juga merah tuh nyala. Wow, gitu kan. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Halo sekalian, welcome back di Oscar Story. Di Oscar kali ini kita akan membahas sebuah cerita horor, guys. Kisah horor dari rumah angker nih, guys. Jadi ada perusahaan agen properti. Perusahaan tersebut itu yang menawarkan rumah-rumah yang ingin dijual, guys. Dan kali ini perusahaan agen properti tersebut, agen properti itu susah banget lagi. Dan kali ini perusahaan agen properti tersebut, Dan kali ini perusahaan agen properti tersebut lagi menawarkan satu rumah di sebuah perumahan Jakarta Selatan, guys. Tepatnya itu di daerah Jagakarsa ya. Cuman di sini gua nggak bisa sebutin juga ya alamat lengkapnya di mana. Ini khususnya itu deket banget sama Ragunan ya, tempat kebun binatang kalau kalian tahu Ragunan ya. Dan karena ini perumahan Jakarta Selatan ya, ini rumahnya ini gede, guys ya. Apalagi perumahan daerah Jagakarsa itu kan lumayan besar-besar ya, elit-elit ya. Tapi walaupun besar rumahnya, rumah tersebut ini terkenal angker, guys. Jadi ada satu rumah ini rumahnya lumayan tua, tapi bentuknya itu ya gede sih ya, mewah, elit. Tapi ya umurnya itu udah tua ya, lumayan lama nih rumah. Bahkan para warga sekitar di sana, para tetangga-tetangganya, khususnya itu tetangga sebelahnya, itu sering banget tuh ngelihat penampakan, guys, di rumah tersebut ya. Penampakannya itu semacam kayak genderuwo gitu, guys, malam-malam ya. Jadi ada tetangganya sebelah lewat gitu kan, mau pulang ke rumah, dia ngeliat tuh rumah kosong di sebelahnya itu yang lagi dijual. Dan bentuk wujud makhluknya ini, tetangganya itu ngeliat semacam kayak makhluk hitam begitu ya, tinggi besar, hitam terus berbulu ya. Udah tuh matanya agak merah lagi. Ngeliat tuh tetangganya, apaan tuh? Ada orang di rumah tapi kok orang tersebut kok gede-gede begitu ya, hitam. Semacam kayak kera-kera, bukan kera ya, apa ya? Beruk lah ya. Kalau kalian tahu beruk itu kan besar gitu kan, berbulu tuh ya. Matanya merah. Udah itu ngeliat juga tuh tetangganya genderuwo tersebut. Itu semacam kayak joget-joget begitu, guys. Semacam kayak beruk deh pokoknya wujud makhluk tersebut. Ketakutan tuh tetangga sebelahnya tuh, buset apaan tuh genderuwo, katakan ya ampun ya Allah. Langsung lari tuh tetangga tersebut masuk ke rumahnya ya, samping rumah tersebut. Dan perusahaan agen properti perumahan tersebut itu mengutus pegawainya, guys. Khususnya itu di bagian sales ya. Diutus tuh sales yang bernama Mas Raharjo. Karena Mas Raharjo ini lumayan cukup senior, guys, di perusahaan properti tersebut. Jadi udah lumayan banyak tuh dia ngejualin rumah-rumah yang laku, guys. Namun dalam proses penjualannya, Mas Raharjo ini sering banget tuh mengalami kejadian-kejadian aneh dan mistis, guys. Tepatnya itu ketika dia itu melakukan COD, guys ya, ketemuan sama calon-calon pembelinya. Itu ada aja tuh hal-hal aneh tuh, kejadian-kejadian horor yang menimpa mereka. Bahkan saking horornya, ketika Mas Raharjo ini COD gitu kan sama calon pembelinya, ngeliat-ngeliat rumahnya gitu kan, itu sampai tuh ya genderuwonya itu ngamuk, guys. Sampai rumahnya itu bergetar keras banget tuh, semacam kayak gempa. Ngamuk banget genderuwonya, guys. Terus gimana sama kondisi mereka berdua, guys, Mas Raharjo sama calon pembelinya itu? Ngelihat genderuwonya itu ngamuk banget tuh di rumah angker tersebut, guys. Langsung aja, guys, kita masuk ke ceritanya, guys, ke pembahasan storynya, guys. Bersama gue Dharma Nasgul. Simak dan tonton video ini sampai habis. Ya awal mulanya seperti yang gue bilang di awal, perusahaan agen properti perumahan ini mengutus Mas Raharjo ya sebagai sales di perusahaan tersebut. Dan Mas Raharjo ini mengadakan sebuah janji dengan calon pembelinya. Calon pembelinya ini ibu-ibu, guys ya, namanya itu Bu Susi. Diadain tuh janji sama Mas Raharjo. Dan ketika di hari H gitu kan, mereka berdua COD-an ya, ketemu di rumah tersebut. Sebelumnya juga Mas Raharjo ini sudah mengecek-ngecek rumahnya itu. Dicek-cek sama Mas Raharjo, kondisinya baik gitu kan, bersih segala macem. Yaudah dah tuh, dia terima tuh janjian sama calon pembelinya. Dan ketika sudah di hari H ketemu tuh sama Bu Susi kan,
Ya siang Bu, iya nih saya Mas Raharjo Bu ya, sales yang diutus dari perusahaan yang Ibu hubungin. Kata Bu Susi, oh iya Mas, gimana Mas kondisi rumahnya nih? Ini ya Mas ya. Iya Bu, yaudah yuk sekalian aja yuk masuk Bu ya, sekalian lihat-lihat Bu, di dalam aja kita ngobrol lah. Masuk tuh mereka berdua ke dalam rumahnya guys. Begitu mau masuk, Bu Susi tertarik banget tuh sama halaman depannya ya. Karena Bu Susi ini suka nanemin pohon-pohon gitu guys. Jadi semacam kayak hobi tanaman gitulah. Anggrek gitu kan. Pokoknya tanaman-tanaman hias gitu guys. Bonsai kan, nggak ngerti dah gue pokoknya gitu-gitu. Hobi banget nih Bu Susi ya menanam pohon-pohon begitu. Tertarik tuh dari halamannya udah tertarik. Wah bagus nih Mas halamannya kan. Rumputnya juga bagus juga nih. Padahal nih rumah udah lumayan lama kosong ya, tapi rumputnya masih bagus. Kata Mas Raharjo dalam hati, wah tertarik nih Bu Susi. Baru ngeliatin halamannya aja tertarik dia. Alhamdulillah banget. Terus Mas Raharjo bilang lagi kan, ayo dah Bu masuk lagi Bu ke dalam yuk Bu. Masuk tuh mereka dulu ke dalam ya, ke ruang tamu. Itu pas sampai di ruang tamu langsung kelihatan tangga begitu guys ya, gede karena rumah ini gede guys ya, besar ya, rumah-rumah elit lah, mewah ya. Dilihat tuh ruang tamunya, Bu Susi juga tertarik juga ya. Bagus nih Mas ya, ruang tamunya nih ya. Langsung kelihatan tangga Mas, jadi kesannya itu mewah lebar begitu. Sampai tangganya pun kelihatan gitu lebar mewah ya. Gimana Bu, sudah ngeliat nih ruang tamunya? Kalau udah ngeliat jelas kan, lanjut lagi Bu ke kamar Bu. Pas dicek gitu kan di kamarnya, bagus juga tuh, bersih kondisinya ya. Dipoto juga tuh ruangan kamarnya sama Bu Susi, dipoto. Lebar nih katanya kan ruang kamarnya nih, bagus nih, mewah kan, elit gitu. Karena Bu Susi juga nih elit ya. Udah ngeliat kamarnya, kata Mas Raharjo, udah Bu, yuk keluar lagi Bu, lanjut ke dapur Bu. Lanjut tuh mereka berdua pergi ke dapur ya. Pas dilihat dapurnya, oke juga nih kata Bu Susi nih, bagus Mas dapurnya nih ya, cocok nih buat saya nih, sering masak juga Bu Susi katanya. Oke udah pas, kata Mas Raharjo, gimana Bu? Udah cocok nih sama dapur Bu ya, mau dipoto-foto silakan. Dipoto lagi yang Bu Susi kan, dapur-dapurnya dipotoin sama dia. Sampai wastafel juga dipoto-fotoin sama Bu Susi ya. Selain hobi nanam gitu kan, Bu Susi hobi masak juga mungkin guys ya. Karena ruangan bawah ini sudah dicek semua gitu kan sama Bu Susi, kamarnya udah dicek. Kamar mandi juga tadi udah dicek juga tuh sekalian sama kamar. Dapur pun udah dicek juga sama Bu Susi. Pokoknya udah oke dah Mas kalau ruangan bawah tanah. Pokoknya sudah oke dah Mas, kata Bu Susi, kalau ruangan bawah tanah lagi. Pokoknya sudah oke dah Mas, ruangan-ruangan di lantai bawah nih ya. Udah cocok banget nih saya ngeliatnya nih. Apalagi di halaman depan tuh, Bu Susi tuh demen banget sama halaman depannya, mau nanam-nanam pohon. Yaudah dah tuh, mereka berdua nih lanjut tuh ngecek lantai 2. Tapi pas mereka ini menaiki tangga gitu kan, mau ke lantai 2, pas dalam perjalanan gitu kan, naikin tangga, tahu-tahu tuh bunyi suara telepon gitu guys, suara dering telepon gitu, kring kring kring. Dan suara teleponnya ini semacam kayak telepon jadul gitu guys, kayak telepon zaman Belanda lah, jadul gitu teleponnya ya, kring kring kring. Kata Bu Susi, apaan tuh Mas, suara telepon tuh? Mas Raharjo juga bingung tuh, waduh suara telepon apaan tuh? Perasaan sini nggak ada telepon sebelumnya kan, hari kemarin sebelum hari H. Ini gue udah cek semua, clear semua dah, bersih dah, pokoknya nggak ada barang-barang ya, kosong ya. Telepon rumah tetangga apa Mas itu Mas, kata Bu Susi kan, kring kring, keras banget suaranya. Cuman kalau teleponnya itu berasal dari rumah tetangga sebelahnya, cuman kok keras banget suaranya. Ini semacam bunyinya itu teleponnya itu ada di rumah tersebut guys ya, saking kerasnya itu ya. Terus Mas Raharjo di situ langsung mikir, waduh gimana nih ya, telepon siapa juga tuh, bingung juga tuh. Cuman dia langsung alasan tuh, itu Bu, itu suara telepon saya Bu, handphone saya gitu kan. Saya setel itu bunyi deringnya itu emang kayak gitu Bu, deringnya itu kayak suara telepon jadul gitu ya. Karena Mas Raharjo ini kepingin rumahnya ini cepet laku guys, biar Mas Raharjo ini cepet dapet bonus gitu kan dari perusahaan agen properti tersebut ya. Takutnya kalau Mas Raharjo ngalasan kayak gitu, ini Bu Susi ketakutan guys. Bunyi teleponnya itu kayak bunyi telepon Belanda gitu kan, zaman Belanda, telepon jadul. Tak ketakutan lagi dia kan. Udahlah katanya gue alasan gitu aja lah. Kata Bu Susi, oh gitu Mas handphonenya Mas, suka banget Mas sama dering model kayak gitu Mas. Saya denger aja serem Mas kayak demen banget tuh sama dering kayak gitu. Lanjut lagi mereka naikin tangga ya, menuju ke lantai atas. Dan ketika mereka sudah sampai di lantai 2, mulai tuh ya, mereka tuh ngecek lagi seperti di bawah tadi ya. Ruangan satu-satu itu dicek-cekin ya. Ada 3 tuh kamar lantai atas, saking banyaknya, saking gedenya nih ya. Dan pas sudah sampai di depan pintu kamar pertama yang mereka cek di lantai 2, Mas Raharjo langsung terbuka pintu kamar ya kan. Dibuka,
Itu shock banget tuh ya mereka berdua ya, terutama ini Bu Susi shock banget melihat kondisi ruangan kamarnya di lantai 2 itu kotor banget guys, kumuh ya. Saking kotornya itu semacam kayak terbengkalai gitu ya, semacam kayak ada semak-semak di situ kan, di tembok-temboknya juga berlumut tuh ya. Ubin-ubinnya gitu kan, itu lumutan juga tuh, ada rumput-rumput kecil ya. Bahkan ada semak-semak juga tuh kecil di pojokan. Kaget tuh Bu Susi, "Lah kok begini Mas?" katanya, "Mas, kok kumuh begini kayak terbengkalai? Perasaan tadi di lantai 1 katanya bersih-bersih aja ya." Waduh iya Bu, mungkin di lantai 2 ini belum dibersihin juga Bu semuanya Bu, baru di lantai 1 doang dibersihin. Ntar saya utus lagi deh ya petugas kebersihan. Terus Bu Susi di situ udah ilfil juga tuh, malah ilfil banget ya. Ini gimana sih katanya nih, rumah mewah begini besar tapi kok ini terbengkalai begini lantai 2. Turun lagi tuh mereka ya ke lantai pertama. Di situ muka Bu Susi udah bad mood banget tuh, ngerongut aja kan. Mas Raju juga aduh nggak jadi nih katanya, nih rumah tersebut laku nih, nggak dapat bonus deh gua. Pas Bu Susi udah pulang, Mas Raju langsung masuk lagi tuh ke rumah tersebut, naik dia ke lantai 2 ke ruangan yang tadi tuh ya, ruangan yang kotor itu terbengkalai. Dia lihat-lihat lagi sama Mas Raju, kok bisa begini gitu kan, kemarin nih ruangan gua cek bersih, ini kok parah banget ya, sampai lumut-lumut gitu di dinding ya. Ubinya juga numbu-numbu rumput gitu kecil di pojokan lah, semak-semak. Bingung tuh Mas Rarjo, masa katanya kan baru 3 hari kemarin gua kesini tapi udah nunggu gini semak-semak sama lumut-lumut, nggak mungkin Dan 2 hari kemudian ketika rumah ini sudah selesai diberesin gitu kan, dibersihin sama petugas kebersihan, Mas Rarjo balik lagi tuh ke rumah tersebut ya. Dicek-cek tuh sama Mas Raharjo, bersih nih pokoknya nih. Dan di hari-hari berikutnya dapat lagi nih Mas Raharjo ya, calon pembeli, dihubungin sama calon pembeli ya, mau ngeliat nih ya rumah tersebut, mau ngecek-ngecek lagi. Dan ketika sudah di hari janjiannya, Mas Raharjo langsung tuh OTW ke rumah tersebut ya, buat ketemu calon pembeli yang kedua. Pas udah sampai kan di rumah tersebut, dia ngeliat tuh calon pembeli itu bapak-bapak ya, beda sama yang pertama tadi, ibu-ibu. Kenalan tuh Mas Raharjo sama bapak itu. Udah selesai kenalan, kata Mas Raharjo, "Yaudah Pak, yuk lanjut yuk kita ngecek rumahnya Pak." Ngecek tuh, masuk ke halamannya ya, ke depannya. Dicek-cek gitu kan, dilihat sama bapak itu. Oke juga nih katanya, bagus halamannya, luas, dipoto juga tuh sama bapak itu kan. Cekrek halamannya. Udah selesai bapak itu moto-moto halamannya, lanjut tuh ya. Mereka itu masuk ke rumah tersebut, ke dalam. Pas masuk ke dalam rumahnya, dilihat lagi tuh ruang tamu sama bapak itu. Mas Raharjo ngeliatin ekspresi bapaknya. Dilihat-lihat ekspresi bapaknya kayak ngeliatin ya ruang tamunya. Sambil ngeliat-liat ruang tamunya, bapak itu ngeluarin lagi tuh handphonenya tuh kan, buat dipoto-foto lagi tuh ruang tamunya. Sudut-sudutnya sama bapak itu dipoto-fotoin ya. Pokoknya detail tuh kalau bapak itu motoin, beda sama Bu Susi. Kalau Bu Susi asal cepret aja, cepret, cuma jepretin itu wastafel tuh paling detail tuh Bu Susi. Tapi kalau calon pembeli yang kedua ini tuh, bapak ini tuh detail banget fotoin ya, sampai sudut-sudutnya difotoin sama dia, atas-atasnya juga difotoin tuh kan, ubin-ubinnya difotoin. Padahal cuma ruang tamu doang. Dan ketika sudah selesai bapak itu moto-motoin ruang tamu, lanjut lagi tuh mereka itu ngecek ya ruangan-ruangannya, ruangan di bawah ya, di lantai bawah. Dicekin satu-satu ruangan lantai bawah, kamar mandi, dapur dicekin tuh. Udah selesai semua gitu kan, bapak tersebut udah moto-motoin juga. Lanjut tuh mereka ke lantai atas ya, naikin tangga. Di situ Mas Raharjo udah kepikiran lagi tuh, waduh nih di lantai 2 lagi kan, tempat kemarin tuh ruangan tersebut yang kotor tuh, angker kan. Gimana nih ya, dalam hati Mas Raharjo, bismillah aja deh, semoga gak terjadi apa-apa. Udah sampai di lantai 2, dicekin gitu kan, di depannya gitu kan, oke katanya kan, kata bapak itu, oke bagus katanya kan, difotoin juga tuh depannya kan, di halaman depan. Masuk lagi itu mereka ke dalam ya, mau ngecekin kamar-kamarnya, ada 3 kamar. Terus dicekin tuh kamar yang pertama, kamar yang kemarin itu, yang agak angker tuh. Pas udah sampai di pintu kamar yang pertama, langsung tuh Mas Raharjo tuh bukain pintu kamarnya, sambil Mas Raharjo ini dalam hati ucapin bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga gak kayak kemarin nih, bersih nih ruangan gak kayak kemarin. Dibuka Mas Raharjo, dibukain kan. Pas Bu Susi kemarin kan kamarnya itu tahu-tahu tuh mendadak kotor ya, terbengkalai gitu, banyak rumput, banyak lumut. Tapi kalau bapak ini bersih tuh ngeliatnya kan, bersih. Udah tuh dicekin lagi ruangan yang lain di lantai 2 tersebut. Kamar yang kedua bersih katanya, aman. Kamar yang ketiga juga, kamar yang terakhir katanya bersih katanya kan, difotoin juga bersih, aman lah, oke nih ya. Dicekin kamar mandi di lantai 2 juga bersih-bersih. Bapak itu langsung bilang ke Mas Raharjo, "Oke nih Mas, rumah ini cocok banget saya. Tiap-tiap ruangannya juga udah cocok banget. Ntar saya koordinasi lagi nih sama istri saya. Karena istri saya ini juga wanita karir Mas, ini sibuk kerja ini.
Makanya dia ini nggak bisa ikut sekarang mas ngecek rumahnya. Ini saya lagi kirim juga nih foto-foto tadi ke WA-nya, tapi kok belum balas-balas juga nih. Tapi kalau saya pribadi ini saya udah cocok banget. Itu saking cocoknya bapak ini sama rumah tersebut, bapak itu langsung nyalamin gitu ya Mas Rajo, semacam kayak salaman mau deal gitu. Pas Mas Rajo mau balas salamannya gitu kan, mau genggam tangannya juga deal gitu kan. Tau rumah tersebut kayak getar gitu guys. Dan getarnya itu semacam kayak gempa begitu, kenceng dah pokoknya getarnya, getar gitu kan, gempa. Nggak jadi tuh mereka berdua salaman deal kan, bapak itu juga panik, wah aduh gempa nih mas. Mas Ardi juga, aduh iya pak gempa pak, yaudah pak keluar yuk atau kan. Lari tuh mereka berdua ya, turunin tangga buat keluar rumah ya. Sempoyongan juga pas keluar rumah, karena ini getarnya kenceng banget gempanya. Ini mungkin saking kencengnya gempanya gitu kan, ntar di berita-berita bakal nih ya heboh nih ya, gempa di Jakarta. Pas mereka berdua ini udah keluar dari rumahnya gitu kan sambil ngos-ngosan, pas udah istirahat sambil ngos-ngosan, bapak itu ngeliat sama Mas Rajo di sekitar kelingan rumahnya gitu kan. Kok orang-orang di sekitaran itu kayak biasa aja ekspresinya guys ya, semacam kayak normal, nggak ada gempa gitu kan. Bahkan saking normalnya itu ada ibu-ibu lagi beli sayur guys, kayak semacam nggak terjadi apa-apa. Ibu itu masih beli sayur aja kan sambil ngobrol-ngobrol tuh ibu-ibu. Terus Mas Rajo sama bapak itu ngeliatin aja tuh ibu-ibu yang lagi beli sayur lah. Mereka biasa aja gitu kan. Padahal nih di dalam rumah nih gempa katanya. Kenceng juga gempanya tuh, getarnya itu kenceng banget ya, goyang-goyang begitu sampai sempoyongan lari di tangga. Ini kok ibu-ibu biasa aja gitu kan. Terus ibu itu nengok karena bapak sama Mas Rajo kan. Di situ ibu itu bilang, kenapa pak mas kok lari-lari gitu dari dalam rumah? Terus bapak itu sama Mas Rajo bilang, ada gempa bu. Ngerasain gak tadi gempa bu? Ibu itu jawab lagi, gempa apaan? Katanya mas pak nggak ada gempa ya. Kata ibu-ibunya, iya nih nggak ada gempa nih. Sama tukang sayurnya juga bilang, iya nih nggak ada gempa pak katanya. Bapak itu bingung gitu kan, lah kok nggak ada gempa gitu. Gimana sih ini di dalam rumah tersebut kencang banget nih getarnya gempanya. Mas Rajo di situ udah kepikiran tuh, waduh ini gangguan lagi nih, lebih parah nih dari Bu Susu yang kemarin gangguannya. Ntar dulu deh katanya, bapak itu alasan juga tuh, nunjukin WA-nya tuh mas ya, belum dibalas nih istri saya nih. Ntar saya koordinasi dulu deh sama istri saya tuh ya mas ya. Langsung tuh buru-buru pulang bapak itu ya, naik mobil dia kan langsung kabur tuh dia, kenceng banget bawa mobilnya. Mas Rajo tuh ngeliatin aja tuh bapak itu, buset dah, sampai terbirit-birit larinya ketakutan, bawa mobilnya juga tuh sampai kebut-kebutan tuh. Terus ibu-ibu yang di tukang sayur itu gosip-gosip lagi tuh, dia bilang katanya itu tuh pasti tuh bapak-bapak sama mas-mas tadi tuh diganggu tuh ya sama genderuwo di dalam rumah tersebut. Karena emang kan rumah tersebut sudah neror warga juga tuh di sekitar ya. Kadang warga-warga melewati rumah tersebut di malam hari itu sering banget ngeliatin penampakan genderuwo. Dan juga selain melihat penampakan itu semacam kayak ada bunyi-bunyi kencang gitu dari dalam rumah, semacam kayak guci itu jatuh tuh gumpreng malam-malam. Kenceng banget bunyinya, padahal di rumah tersebut juga udah gak ada barang-barang, tapi ada semacam kayak bunyi guci jatuh gumpreng. Ibu-ibu gosip tuh, pasti diganggu nih. Pas Mas Rajo masuk ke dalam rumah tersebut gitu kan, dicek-cek lagi, mana nih gempanya nih, tadi ada gempa tapi sekarang udah berhenti nih, biasa aja. Pas lagi bingung-bingungnya Mas Rajo sambil bengong, tahu ada bunyi tuh guys, kayak bunyi kayak ketawa begitu ya, suara cowok begitu bunyi gitu ketawa. Mas Rajo langsung tuh denger, waduh apaan tuh? Itu langsung tuh shock banget Mas Rajo, kayak merinding juga tuh. Waduh bunyi apaan tuh, ketawa tuh ya. Ketakutan Mas Rajo mau keluar rumah tersebut, tahu-tahu di tangga itu ada makhluk tuh guys ya. Padahal ini masih siang bolong, belum malam-malam ya, tapi udah menampakkan diri tuh makhluk tersebut. Mungkin kesenangan juga nih makhluk tersebut. Bagus deh rumah ini nggak jadi dijual ya. Ini rumah kekuasaan gua, udah puluhan tahun gua di sini ya. Kosong aja nih rumah. Di situ Mas Rajo langsung tuh ngelihat wujud genderuwo tersebut guys. Genderuwo tersebut lagi berdiri di tangga tuh ya, hitam gitu wujudnya, tinggi besar ya. Udah itu tinggi besar itu berbulu tuh, bulunya juga hitam semacam kayak beruk gitu. Sambil genderuwo itu goyang-goyangin badannya guys. Jadi kayak semacam kayak ogo-ogo gitu, serem banget. Taringnya juga keluar-keluar tuh ya. Matanya juga merah tuh nyala, gitu kan. Langsung kabur tuh Mas Rajo ya. Langsung dia keluar dari rumah tersebut ya, menuju ke motornya dah. Hidupin tuh motornya tuh, saking gemetarnya kan, tangannya kan susah juga tuh hidupin motornya. Aduh ada aja lagi nih ya. Terus ibu-ibu di tukang sayur ngeliatin aja tuh. Waduh kenapa tuh mas-mas tuh? Tadi bapak-bapak udah kabur nih, mas-mas juga mau kabur lagi. Wah fix ini di dalam ada gangguannya parah nih katanya kan.
langsung tuh hidupin motor sama Mas Raju, langsung tuh cabut tuh kan. Kebut dia bawa motor kayak bapak-bapak yang tadi tuh, saking takutnya guys. Ya cukup sekian cerita horor pembahasan story kali ini guys. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini tema horor, kalian langsung subscribe aja guys channel ini guys. Karena channel ini bakal banyak banget kita bahas, kita kupas cerita-cerita horor semacam ini guys. Dan ada juga cerita-cerita kisah-kisah dari dunia kriminal. Jadi kalian subscribe aja guys, biar nggak ketinggalan setiap ada video barunya. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Shoot.